hari yang indah, hari yang bersejarah yang Tuhan jadikan untuk kami boleh berbahagia, untuk kami boleh nikmati. Terima kasih untuk waktu yang selalu indah, selalu yang terbaik Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami memulai ibadah pemberkatan nikah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersih-Mu katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang Kau jadikan, hari yang indah di mana sebentar lagi kedua anak-Mu ini akan diberkati di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman ini ada hal-hal yang mau saya sampaikan sebagai pedoman, sebagai dasar bagi kehidupan Hendrik dan Desi untuk membangun rumah tangga. Ya, sebab firman Tuhan katakan di sini, ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Kehidupan kita Bapak Saudara ibarat rumah itu seperti kehidupan kita. Saudara Hendrik, saudari Desi akan membangun salah satu kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Amin. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa kehidupan ini diperlu menemukan satu hal namanya fondasi. Ya. Fondasi itu terletaknya di dalam, Pak Saudara. Tidak ada orang pasang fondasi di atas rumah. Tersalah, itu namanya bukan fondasi. Fondasi selalu letaknya di dalam, dan ia harus selalu menggali hingga ke dalam. Dan satu hal yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara lihat bahwa kedalaman itu menentukan seberapa kokoh
rumah yang kita bangun. Ya, semakin gedung tinggi, baik saudara, maka fondasi yang harus ditanam harus semakin dalam. Dan selanjutnya dikatakan mereka yang membangun di atas tanah, tidak menggali dalam. Apa yang terjadi? Ketika banjir datang, badai datang, maka seketika, ya, tidak butuh waktu lama, bangunan yang dibangun, rumah yang dibangun itu pasti akan roboh. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang saya mau beritahu bahwa pernikahan itu bukanlah satu hal pencapaian akhir. Oh, akhirnya saya menikah. Akhirnya saya sudah menemukan kebahagiaan. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, tujuan pernikahan itu bukan kebahagiaan semata. Semua orang tentu mau bahagia, amin. Tetapi tujuan pernikahan yang sebenarnya harus kita mengerti, sebab Tuhanlah yang merancang pernikahan tersebut. Ketika Tuhan mengambil rusuk daripada Adam, Bapak Saudara, dan membangun di situ seorang wanita bagi Adam, disitulah dia sudah merancang bahwa manusia tidak baik seorang diri, berdua lebih baik. Dan karena Tuhan sudah merancang, dia punya tujuan khusus terhadap sebuah pernikahan. Apa tujuan Tuhan, saudara? Tujuan Tuhan dalam pernikahan bukan sekedar engkau bahagia, tapi tujuan dalam pernikahan yang Tuhan rancangkan adalah supaya engkau sama-sama bertumbuh. Bertumbuh ke arah mana? Christ likeness, serupa seperti Kristus. Ini yang saya mau katakan. Kalau saudara Hendrik, kalau saudari Desi berdua serupa dengan Kristus, kebahagiaan itu yang mengikuti. Kebahagiaan itu pasti otomatis Bapak Saudara dialami. Tapi ini yang menjadi masalah, kebanyakan orang membangun rumah tangga, dia nggak berpikir untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pikirnya hanya mau kejar bahagianya, kejar bahagia. Sehingga apa? Semakin dikejar, semakin lari kebahagiaan itu. Mengasihi. Karena Kristus, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan bukan punya kasih, Tuhan itulah kasih itu. Sehingga apa? Ketika Desi melihat Hendrik, bukan lagi melihat Hendrik saja, tapi melihat, oh ini ada Yesus, ada kasihnya. Oh ini ketika Hendrik melihat Desi, bukan hanya sedang melihat Desi, dia juga melihat Kristus dalam kehidupan Desi. Yang pertama, sehingga hal yang pertama yang perlu kita miliki adalah kehidupan yang terus saling mengasihi sampai seumur hidup. Secara teknis, saudara, cara mengasihi, kedua mempelai harus memiliki hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Tidak cara lain, bangun mesbah dengan Tuhan keluarga. Selain datang beribadah, kedua mempelai harus memiliki hubungan Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Setiap hari, maka kasih itu akan muncul, yang dinamakan buah roh. Hal yang pertama, salinglah mengasihi. Sehingga ketika melihat satu sama lain pasangan saling mengasihi, wow, luar biasa. Surga di bumi seperti di surga. Ya. Bicara mengasihi, Bapak Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Secara sederhana saya mau katakan, mulai dari cara sikap atau kata kita. Ya. Ini resep-resep bagaimana kalau kita mengasihi dalam rumah tangga. Mulai kurangi intonasi, Bapak Saudara. Kalau dulu sebelum pacaran intonasinya fa sol la si do. Tapi kalau sudah menikah intonasinya harus do re mi, ya. Karena bisa masalah intonasi saja bisa berbahaya, ya. Suara sedikit-dikit naik tinggi, emosi. Kalau bisa belajar hidup dalam humor, ya. Saya dan istri suka bercanda juga, Bapak.
hadirkan suasana yang home di rumah. Itu contoh saling mengasihi. Hal yang kedua, Bapak Saudara, yang perlu dimiliki ketika kita menjadi serupa dengan Kristus dalam rumah tangga kita adalah saling bekerja sama. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu tubuh. Nah, dalam konsep satu tubuh ini, Bapak Saudara, tubuh itu tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Dan ada pembagian fungsinya, Bapak Saudara, bukan gitu ya. Ketika kita tunduk taat sama Tuhan, bukan karena kita takut, oh nanti kalau saya tidak taat sama Tuhan, saya dapat kutuk hukuman, bukan gitu. Tapi Tuhan mau kita tunduk padanya atas dasar apa? Kasih. Desi pun harus, saya belajar menundukkan diri kepada Hendrik karena saya mengasihi dia. Dan ketundukan, Desi akan berkata bahwa sekalipun mungkin penghasilan saya lebih tinggi, ini contoh, saya tetap akan belajar menundukkan diri karena atas dasar kasih. Sekalipun saya tidak alami hal yang sebaliknya, saya akan mengasihi tetap tunduk karena saya melihat dia adalah Kristus. Jadi tidak ada syarat. Kalau kasih dunia itu bersyarat, saudara. Kamu kasih aku lebih dahulu, baru aku bisa kasih. Pasangan kita itu adalah belahan jiwa kita. Ketika kita perlakukan pasangan kita sebagai belahan jiwa, sekalipun mungkin dia yang salah, oh no. Ketika saya menyakiti dia, berarti saya juga menyakiti diri saya sendiri. Makanya saya harus ampuni. Saya pun dalam rumah tangga demikian, saudara. Ada banyak hal, oh ternyata ketahuan setelah menikah. Waktu pacaran kok udah ketahuan. Tapi untuk itu saya harus belajar menggali dalam, oh seperti Kristus. Saya harus belajar bahwa dalam rumah tangga kita harus duluan minta maaf. Ya. Sekalipun koreksi tetap harus jalan. Setelah saya hubungan enak, sudah ngomong lancar, ini loh tadi maksudku begini, kamu harusnya tidak seperti ini loh, itu baru bisa diterima misalnya. Tapi kalau belum ada kata maaf, kita mau berkoreksi dan sebagainya, oh itu masih naik-naikan. Ya, 3 hal ini saudara, saya mau bagikan bagaimana kita menjalani hidup di bumi seperti di sorga dalam rumah tangga. Selalu kasihilah satu sama lain. Ya, cinta kadang bisa luntur, Bapak Saudara. Tapi ketika ada Kristus kasih itu dalam kehidupan kita yang selalu kita bangun, maka setiap hari kehidupan kita itu seperti kita menemukan bahwa mata air itu terus mengalir, kasih itu terus mengalir. Yang kedua, saling bekerja sama. Ya, komunikasi tetap lancar jalan dengan baik. Terakhir, apapun yang terjadi masalah boleh ada, ampuni. Tidak ada kata lain selain ampuni. Maaf harus ada. Puji Tuhan, ini yang saya bisa sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Hendrik Palang memilih Desi Novita Anton menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, amin. Tepuk tangan buat Saudara Hendrik. Iya, untuk selanjutnya dipersilakan kepada mempelai wanita untuk menjawab pertanyaan dari kami. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan karena itu dipersilakan kepada Saudara Hendrik boleh menerima cincin ini dan memasukkan ke jari manis tangan kanan
dari Saudari Desi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cincin di tangan saya ini berbentuk bulat, tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya, menggambarkan cinta kasih dari Saudara Hendrik dan Saudari Desi adalah cinta kasih yang tidak berujung, tidak berpangkal sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Karena itu dipersilakan kepada mempelai wanita, Saudari Desi boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudara Hendrik. Wah, puji Tuhan. Dan selanjutnya dipersilakan untuk mempelai untuk boleh menghadap ke altar Tuhan dan mengambil posisi untuk bersujud di altar Tuhan. Yesus tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kalau sudah mati di kayu salib, mengalahkan maut, menjadi kemenangan bagi kami sekalian. Dan hari ini akan dilanjutkan dengan saling memberikan ciuman kudus. Karena itu dipersilakan kepada Saudara Hendrik untuk bersiap-siap membuka penutup wajah atau layer daripada mempelai wanita. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Dan inilah wajah istrimu yang tercantik di dunia. Bersama istri saya. Terima kasih semua. Iya, jika sudah berikan peluk cium kepada orang tua sekaligus Desi juga orang tua Desi, orang tua Hendrik.
Silakan kepada atas pernikahan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan minta sama Allah. Terima kasih telah saya minta sampai sekarang ini. ya, berikan puji jika sudah. Demikian juga Henry, orang tua Desi, orang tua Henry pula. Mereka tadi bersatukan menjadi sebuah keluarga, dan tangisan ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan bahagia dari kaum mempelai dan juga orang tua.